Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sudah menyalakan lilin Advent yang keempat. Perayaan Natal sudah di depan mata. Tuhan akan datang ke dalam kehidupan kita, ke dunia untuk menyelamatkan. Seperti kita sudah tahu bahwa masa Advent tahun ini adalah sebuah masa persiapan bagi kita untuk menerima Kristus, untuk menerima Allah yang datang untuk menyelamatkan keluarga-keluarga. Maka mungkin perlu kita merenungkan kondisi kehidupan kita, terutama terkait dengan keluarga kita. Apakah Anda pernah berada di satu titik dalam kehidupan keluarga Anda, di mana Anda merasa semuanya sepertinya gelap dan tidak pasti? Ketika rencana yang sudah kita susun rapi tiba-tiba runtuh, ketika segala rencana yang indah tiba-tiba dihancurkan oleh sebuah peristiwa, mungkin kita akan bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kami? Bacaan Injil hari ini membawa kita masuk ke dalam sebuah kisah yang hampir mirip. Kisah sebuah keluarga yang sedang berada di ambang kehancuran, bahkan sebelum keluarga itu benar-benar dimulai. Tadi kita mendengar bahwa Maria mengandung. Yusuf tahu bahwa dia bukanlah ayah biologis dari janin yang ada di rahim Maria. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada klarifikasi, hanya kebingungan, rasa malu, dan ketakutan yang ada di dalam diri Yusuf. Bagi kita yang hidup dalam budaya Indonesia, mungkin kita sedikit bisa membayangkan betapa beratnya situasi ini bagi Yusuf. Nama baik keluarga dipertaruhkan, omongan tetangga pasti tak terhindarkan, masa depan pasti terasa gelap. Tetapi perlu kita ingat bahwa Yusuf, seorang yang benar itu, dia tidak ingin mempermalukan Maria dalam situasi ini. Yusuf memilih jalan sunyi. Dia secara diam-diam ingin meninggalkan Maria. Keputusan ini diambil bukan karena ia tidak mengasihi Maria, tetapi justru karena ia mengasihi. Saya bisa bayangkan bagi Yusuf ini adalah sebuah persoalan yang pelik, sebuah tantangan yang luar biasa. Tetapi mari kita lihat kelanjutan dari kisah itu. Justru di dalam situasi seperti itu, Allah mulai masuk ke dalam cerita kehidupan. Bukan ketika semuanya sudah jelas, bukan ketika masalah sudah beres, tetapi di tengah kebingungan yang luar biasa dari Yusuf, di tengah keraguan-raguannya, Allah masuk, Allah hadir. Tadi dikatakan bahwa di dalam tidurnya Yusuf mendengar suara Tuhan. Yusuf anak Daud, jangan takut. Ini sebuah kata-kata yang luar biasa yang diterima oleh Yusuf. Dua kata ini, yakni jangan takut, adalah obat bagi setiap keluarga yang terluka. Karena seringkali yang menghancurkan keluarga bukanlah kurangnya cinta, melainkan karena sebuah ketakutan. Takut gagal, takut disalahkan, takut anak-anak menjadi beban, takut masa depan yang tidak aman, takut tidak mampu menjadi orang tua yang baik. Tuhan tidak langsung menjelaskan semua misteri ini kepada Yusuf. Ia hanya mengajak Yusuf untuk percaya. Dia mengajak Yusuf untuk berani melangkah, untuk membuka pintu hidupnya bagi rencana Allah. Dan lihat apa yang terjadi. Yusuf bangun dari tidurnya sebagai pribadi yang berbeda. Ia tidak mengerti segala-galanya, tetapi ia memilih
untuk taat atas rencana Allah. Lalu ia menerima Maria, ia menerima anak itu, ia menerima panggilan untuk menjadi penjaga sebuah keluarga yang rapuh namun kudus. Disinilah nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama itu terjadi. Seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan dinamakan Immanuel. Ya, Immanuel. Immanuel adalah Allah beserta kita. Dia bukan Allah yang jauh dan menghakimi. Dia bukanlah Allah yang menuntut kesempurnaan, tetapi Allah yang masuk ke rumah manusia, Allah yang masuk ke ruang tamu kita, Allah yang masuk ke tempat kita hidup dan berinteraksi, Allah yang berkata, "Ya, Aku ada di sini di tengah-tengahmu, di antara kamu." Allah memilih lahir dalam sebuah keluarga supaya setiap keluarga tahu bahwa rumah kita dengan segala kekurangannya adalah tempat yang layak bagi Tuhan. Allah merasakan kecemasan Yusuf. Allah juga bisa merasakan dan memahami kegelisahan Maria. Dan kelak tangisan seorang anak di tengah malam itu menjadi kisah yang memulihkan segala-galanya. Allah tidak datang untuk menghapus semua masalah dalam keluarga secara ajaib, tetapi Dia datang dan tinggal di dalamnya, dan Allah menyelamatkannya dari keluarga itu sendiri. Dalam bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, mengingatkan kita bahwa Yesus lahir dalam sejarah nyata, dalam silsilah manusia yang penuh luka dan ketidaksempurnaan. Artinya, keselamatan Allah tidak turun di ruang hampa. Ia bekerja melalui keputusan-keputusan kecil yang setia. Ia bekerja melalui orang-orang sederhana yang mau berkata ya, seperti Yusuf, dan tentu Maria juga yang mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda membaca kitab suci, Anda tidak menemukan di sana Yusuf yang berkhotbah. Yusuf digambarkan sebagai sosok yang bekerja di belakang layar. Dia tidak mencari perhatian, tetapi ia mengabdi dan melindungi demi keselamatan umat manusia, seperti yang ditegaskan oleh Paus Fransiskus. Ia hanya melakukan satu hal dan itu adalah hal yang menyelamatkan banyak, yakni ia taat pada rencana Allah. Saya ingat sharing dari seorang bapak dalam salah satu retret keluarga. Saya bertanya, "Bapak, orang kudus mana favoritmu di dalam keluargamu?" Lalu dia berkata, "Pastor, favorit saya adalah Santo Yusuf." Lalu saya tanya, "Kenapa yang favoritmu adalah Santo Yusuf?" Lalu dia mengatakan demikian, "Santo Yusuf itu tidak mengucapkan sepatah kata pun di dalam kitab suci. Maka di dalam keluarga, saya pun tidak mengucapkan sepatah kata. Hanya istri saya yang jadi juru bicara," katanya. Saudara-saudari terkasih, banyak keluarga diselamatkan bukan oleh hal-hal yang besar atau oleh rencana-rencana besar, tetapi banyak keluarga diselamatkan oleh kesetiaan yang kecil yang dilakukan setiap hari, oleh orang tua yang tetap pulang ke rumah, oleh pasangan yang memilih tetap bertahan walaupun situasi sulit, oleh doa yang terus dinaikkan meski belum ada jawaban, oleh pelukan hangat orang tua kepada anak-anak yang tertekan, oleh sapaan lembut dari anggota keluarga kepada anggota yang lain yang merasa kesepian. Dan anak yang dilahirkan itu diberi nama Yesus, Tuhan yang menyelamatkan. Dia datang bukan hanya menyelamatkan jiwa di surga nanti,
Tetapi Dia datang menyelamatkan relasi kita pada hari ini, menyelamatkan keluarga yang hampir putus asa, menyelamatkan rumah yang mulai kehilangan harapan. Natal tahun ini akan kita sambut sebentar lagi. Ingatlah bahwa perayaan Natal bukan sekedar perayaan tahunan. Perayaan Natal adalah undangan untuk membuka pintu keluarga bagi Allah yang hadir. Bukan karena keluarga kita sempurna, tetapi karena kita membutuhkan kehadirannya. Kita membutuhkan Immanuel, Allah yang ada beserta kita. Mungkin saat ini keluarga kita sedang seperti keluarga Yusuf dan Maria, bingung, rapuh, penuh tanda tanya. Tetapi jangan takut, sebagaimana dikatakan Allah, jangan takut. Justru di sanalah Allah sedang memulai karyanya. Di sanalah Allah sedang bekerja. Karena sesungguhnya sejak malam Natal pertama itu lebih dari 2000 tahun yang lalu, satu hal yang selalu pasti adalah Allah datang untuk menyelamatkan keluarga Yusuf dan Maria, dan tahun ini Ia datang untuk menyelamatkan keluarga kita hari ini dan seterusnya. Maka pada masa Advent ini jangan pernah menyerah pada kegagalan dan kerapuhan manusiawi kita. Mari mengarahkan kembali hati kita kepada terang Kristus. Ketika gelap terasa menyelimuti, disitulah Allah datang membawa keselamatan bagi kita. Saudara-saudari terkasih, Natal sudah dekat. Terang itu sedang mendekat ke dalam hati kita, mendekat ke dalam keluarga kita. Allah datang untuk menyelamatkan dunia dan juga untuk menyelamatkan keluarga kita. Amin.